Pemirsa, polisi meringkus dua pelaku pengeroyokan di Desa Ketapang Laok, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua pelaku diduga mengeroyok hingga tewas korban berinisial J di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Hai people, kembali lagi bersama gue Denji di sini di channel People P. Pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah ini, video ini gue shoot videonya pagi. Gue mau mengajak kalian teman-teman semua untuk membahas permasalahan di Sampang, Madura, yang mana ada seorang pemuda yang dibunuh, dibacok, dikeroyok dengan cara dibacok oleh 5 orang, itu hanya karena berbeda pilihan bupati. Sangat miris sekali memang apa yang terjadi di Sampang, Madura di saat momen pilkada pemilihan kepala daerah, yang mana seharusnya ini bisa menjadi euforia atau momentum untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, menuju ke arah ke sebuah perubahan. Tapi sayangnya itu semua harus dilalui dengan cara-cara yang sangat merugikan gitu. Mungkin langsung saja akan kita bahas bersama-sama di baca berita dunia. Okay, let's go. Headline-nya tertulis, diduga beda pilihan bupati, tim ses paslon di Madura dibacok hingga tewas by Jessica Tan and Michael Chen. Beda pilihan bupati. Lu kayak bukan tinggal di Indonesia aja gitu. Iya kan, maksudnya semboyan negara kita aja berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah kita emang sudah terbiasa, kita memang sudah dihadapkan dengan fakta yang mana kita itu emang udah berbeda-beda. Bukan hanya soal pilihan dari agama, ras, suku, latar belakang, budaya, dan banyak hal lagi. Kita tuh memang sudah diciptakan dan dilahirkan tuh dengan keadaan yang berbeda-beda gitu. Maksudnya kenapa dengan cuman beda pilihan bupati Anda membunuh nyawa seseorang gitu? Enggak, latar belakangnya apa gitu. Emangnya apa keuntungan yang Anda dapat dari hal itu gitu. Ini gue bicara ke 5 orang yang mengeroyok. Apa keuntungan yang Anda dapatkan? Apa benefitnya? Hanya sekedar kepuasan batin. Oh, shit. Oke, jadi pria yang dibunuh atau pria yang menjadi korban tuh berinisial JSP di Sampang, Madura. Tewas dibacok oleh sekelompok orang pada hari Minggu 17 November yang lalu, diduga akibat konflik politik terkait pilihan calon bupati yang berbeda. Miris sekali teman-teman. Oh ya, sebelumnya for your information dulu, jadi di Sampang, Madura itu ada 2 calon bupati teman-teman. Yang pertama, nomor urut 1 nih, Muhammad Zaini dan wakilnya Abdullah Hidayat. Dan nomor urut 2, Selamat Junaidi dan wakilnya Ahmad Mahfud. Jadi di Sampang tuh ya cuman 2 calon ini gitu. Kita lanjut ke kronologi kejadian. Dan insiden ini bermula saat pasangan calon nomor urut 2, Selamat Junaidi dan Ahmad Mahfud, mengunjungi seorang tokoh agama di daerah Ketapang, Sampang, Madura sana. Sebelum kejadian, rombongan paslon sempat dihadang oleh sekitar 100 orang bersenjata tajam. Kayak maksud gue udah kayak di film-film gitu. Mau kampanye, rombongannya si nomor urut 2 ini ketika sedang berjalan menuju ke daerah Ketapang tuh dihalangi oleh 100 orang bersenjata tajam. 100 orang bersenjata tajam. Legalkah di sana menggunakan senjata tajam? Oh, mungkin celurit ya. Celurit kan biasanya dipakai untuk ke kebun atau untuk kegiatan perkebunan. Tetapi berhasil keluar setelah proses negosiasi. Oh, jadi sempat ada dulu proses negosiasi di antara mereka. Oke, gue nangkep. JSP yang merupakan tim sukses paslon tersebut kemudian terlibat cekcok di halaman rumah tokoh agama tersebut. Oke, jadi ketika rombongan ini sampai, mereka itu dihadangi oleh 100 orang bersenjata tajam. Yang bisa gue simpulkan ke 100 orang ini merupakan pendukung dari paslon nomor 1 dong. Iya, gue anggap itu adalah sebuah fakta, walaupun tidak tertulis di sini. Mungkin juga bisa gue simpulkan juga kedatangan rombongan nomor urut 2 ini
mendapatkan penolakan lah gitu ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Keributan berawal dari adu mulut yang memanas hingga JSP dikeroyok oleh 5 orang menggunakan celurit. Guys. Ya memang kadang di Indonesia itu masih sering terjadi sih menyelesaikan suatu permasalahan dengan kekerasan fisik. Kayaknya bukan di Indonesia aja sih. Memang sifat manusia sedari dulu mungkin yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Dan proses pengeroyokan itulah yang menyebabkan banyaknya luka bacok di sekujur tubuhnya si JSP ini. Ya gimana? 5 versus 1 gitu. Maksud gua Mike Tyson aja kalah, Muhammad Ali aja kalau 5 lawan 1 ya bisa juga kalah gitu, apalagi JSP yang memang bukan petarung. Mungkin ya yang orang Sampang, siapa tahu ada yang tahu JSP ini emang petarung juga gitu kan. Warga yang mencoba melerai tidak berhasil menyelamatkan korban. Ya kayak warga juga takut nggak sih? Maksudnya ya pada akhirnya kan manusia juga berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Gue juga kalau dihadapkan dengan posisi seperti itu, yang mana gue harus melerai sebuah perkelahian yang menggunakan senjata tajam, kayaknya gue akan lebih memilih untuk diam saja sih. Ya tidak mau terlibat gitu. Daripada kita nggak tahu kan nasib apa kita yang kena. Ya mungkin yang menonton juga berpikiran yang sama gitu, daripada gue yang kena, yang mana dilihat memang pada bawa senjata tajam semua. Jadi ya udah, aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan mirisnya lagi teman-teman, JSP si korban itu belum sempat dilarikan ke rumah sakit. JSP meninggal di lokasi kejadian akibat luka parah. Ya 5 orang membawa celurit masing-masing meninggal di tempat teman-teman. Miris banget. Sekali lagi, kenapa hal kayak gini masih harus terjadi di Indonesia gitu. Tapi kasus ini tuh udah ditangani atau udah diproses oleh Polda Jawa Timur, yang mana dalam penyelidikan kasus ini Polda Jawa Timur tuh mempunyai praduga atau menduga latar belakang dari kasus ini atau latar belakang dari konflik ini tuh dilatar belakangi oleh itu tadi, perbedaan pilihan politik. Sekali lagi, Indonesia Raya Bhinneka Tunggal Ika yang memang memiliki landasan berbeda-beda, tetapi masih banyak kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminal yang dilatar belakangi pula oleh adanya perbedaan. Dan mirisnya lagi, hal tersebut terjadi di momentum pilkada, yang mana momentum pilkada yang semestinya, yang sewajibnya dan yang seharusnya menjadi momentum untuk bisa negara kita berkembang atau naik level lah, menjadi level yang lebih baik lagi. Akan tetapi masih ada kejadian-kejadian yang sangat disayangkan. Mungkin kita akan baca sedikit komennya dari Janji Santri. Miris banget, dikit-dikit pembunuhan berkedok beda pilihan politik. Gue juga pernah gitu, maksudnya gue juga adalah sedikit pengalaman tentang keikutsertaan di dalam proses politik gitu ya. Iya, pasti kita sangat mendukung pasangan yang kita pilih gitu. Pasti kita sangat mendukung, kita membela, kita berupaya lah supaya orang-orang mau ikut masuk ke dalam gerbong pilihan kita gitu. Tapi kan masih banyak cara yang bisa kita pilih dan yang bisa kita ambil. Kayak kita bisa menyebarkan atau ikut mengkampanyekan visi misi program terkait, atau kita bisa membuat konten-konten menarik tentang calon pilihan kita, atau berkampanye dengan cara-cara yang sehat lah. Kita belusukan turun ke jalan, kita kasih kaos ya kan, yang emang template di Indonesia sering dilakukan gitu. Nggak cara begini. Ya memang ada suatu momen kayak kita kesel gitu dengan pendukung lawan kita. Cuman ya kalau gue sih, ya gue gimana caranya untuk membungkus hal tersebut dengan suatu perbedaan yang lucu, perbedaan yang indah aja gitu. Komen selanjutnya dari Cagak Listrik. Dan janganlah kalian bermain politik, karena sesungguhnya politik itu kejam. Politik benar kejam. Contoh politik sekejam apa politik? Contoh nih, Caimin deh. Ya kita tahu Caimin kemarin di Pilpres, atau kita akan selalu berada di garda perubahan. Tapi ya sekarang kalian bisa lihat sendiri, dia keluar dari gerbong itu sakit hati loh. Itu kejam loh. Maksudnya kejam itu jangan pula selalu ditafsirkan dengan hal-hal yang fisik gitu, dengan pembunuhan, pukul, enggak.
meninggalkan atau berkhianat, berpaling itu adalah bentuk kekejaman yang lain juga gitu. Apakah memilih untuk tidak memilih adalah sebuah pilihan? Apakah memilih untuk tidak memilih adalah sebuah pilihan? Ya, itu memang sebuah pilihan, tapi apakah itu benar? Pertanyaan baru akan muncul dengan adanya pertanyaan ini gitu. Tapi apakah tidak memilih adalah sebuah pilihan? Iya, itu pilihan. Tapi ya, ayolah teman-teman, kita pengen Indonesia ini maju lah. Kita pengen Indonesia ini lebih baik. Apakah kita bisa ikut andil di dalam proses menuju hal itu? Bisa, tentu sangat bisa dengan cara kita tidak berbuat kriminal. Itu udah membantu juga. Sekarang gue pengen bilang, gue ikut turut berduka cita kepada keluarga JSP yang ditinggalkan, kepada rekan, sahabat, dan saudara-saudara yang ditinggalkan. Gue turut berduka cita. Dan duka cita yang kedua adalah pada akhirnya Pilkada 2024 kali ini memakan korban jiwa. Sangat amat disayangkan di penghujung masa-masa kampanye itu malah kita dihadapkan dengan kasus seperti ini gitu. Sayang sekali gitu, padahal tinggal 10 hari lagi kan menuju pemilihan. Ayolah teman-teman, gue yakin lah kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa berpolitik dengan benar, kita bisa berpolitik dengan indah. Kita harus bisa berdamai dengan perbedaan, bahkan di level pilihan calon bupati sekalipun. Karena ya, Indonesia memang lahir dari sebuah perbedaan. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir di Pilkada 2024 kali ini, dan di pilkada-pilkada ke depan ataupun di pilpres-pilpres di Indonesia yang akan ada di kemudian hari. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, karena ini sangat ini kelak akan menjadi sejarah yang kelam. Iya, ini kelak akan menjadi sebuah cerita yang tidak baik lah untuk diceritakan. Gue sangat suka sekali konsep pluralisme yang ditulis oleh Nurcholish Madjid kan, di dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, yang mana beliau tuh nulis diwujudkan konsep persaudaraan dan kemanusiaan yang benar, yang pada intinya setelah iman pada landasannya, selanjutnya adalah paham akan nilai kemajemukan. Dan semoga kita bisa melewati Pilkada 2024 ini dengan damai, dengan lancar, dan mendapatkan hasil pemimpin-pemimpin yang memang peduli akan rakyat-rakyatnya. Sampai bertemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya.